Pemeliharaan kesehatan dari penyakit menular dan tidak menular bersama Miss Clara. Penyakit menular adalah penyakit yang menyebar dari satu orang ke orang yang lain. Penyakit ini dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Macam-macam penyakit menular: 1. Influenza, 2. Muntaber, 3. Chikungunya, 4. Demam berdarah. 1. Influenza. Influenza merupakan salah satu penyakit menular. Penyakit ini sering dikenal dengan flu atau pilek. Gejala influenza. Berikut adalah gejala yang ditunjukkan penderita influenza. 1. Badan mudah lelah. 2. Sakit kepala atau pusing. 3. Suhu tubuh meningkat dan bersin-bersin. 4. Keluar ingus dari hidung. Dan 5. Kadang disertai dengan batuk. Penyebab dan akibat influenza. Penyebab influenza biasanya tertular oleh orang lain atau tubuh dalam keadaan lemah. Akibat yang disebabkan oleh influenza antaranya badan menjadi demam, kepala dan persendian sakit, tidak dapat beraktivitas dengan baik seperti belajar, bermain, dan berolahraga. Tindakan dan pencegahan yang harus dialami oleh penderita influenza. Yang pertama, tindakannya adalah penderita dapat diberi obat yang dijual di apotek atau mengenakan masker supaya virus tidak menyebar. Pencegahannya: 1. Tidak berbaur dengan penderita influenza. 2. Menutup mulut dan hidung ketika batuk dan bersin. 3. Tidak membuang ingus sembarangan. 4. Beristirahat dengan cukup. 5. Makan makanan bergizi. Dan 6. Menjaga kebersihan lingkungan. 2. Muntaber. Muntaber adalah penyakit peradangan usus yang disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun parasit lain seperti jamur dan cacing. Selain itu, muntaber juga dapat disebabkan karena keracunan makanan atau minuman yang mengandung bakteri atau zat kimia. Bakteri yang menyebabkan muntaber adalah bakteri E. coli. Gejala muntaber. Gejala yang ditimbulkan dari muntaber antara lain sakit perut, mual dan muntah, demam, dehidrasi dan tubuh lemas, serta sering disertai dengan buang air besar atau diare. Penyebab dan akibat muntaber. Penyebab muntaber antara lain kondisi lingkungan yang kurang baik, melalui saluran air yang masih buruk, melalui cairan dari mulut atau muntahan yang tidak dibersihkan dengan baik, melalui sisa kotoran yang menyebar di air yang digunakan. Akibat yang disebabkan oleh muntaber antara lain perut terasa nyeri, dehidrasi, demam ringan hingga sedang, dan hilang nafsu makan. Tindakan dan pencegahan muntaber. Tindakan yang pertama memberikan cairan oralit, yang kedua memberikan makanan bergizi dan lunak supaya tidak merangsang lambung. Pencegahannya menjaga asupan makanan secara seimbang, memperhatikan penggunaan air bersih terutama minuman, rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar, serta mencuci seluruh bahan makanan sebelum diolah. 3. Chikungunya. Chikungunya adalah penyakit virus yang menyerang melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopicus. Keduanya menyebabkan penyakit demam berdarah. Namun demam berdarah dengue berbeda dengan demam chikungunya. Gejala chikungunya biasanya demam tinggi, muncul ruam atau bintik-bintik merah di tubuh, mata merah, muncul gejala flu, kejang, mual, muntah, dan disertai diare serta nyeri otot dan sendi. Pencegahan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah chikungunya yaitu mencegah nyamuk berkembang biak dengan melakukan 3M, yaitu mengubur tempat yang menjadi genangan air, menguras tampungan air, dan menutup tampungan air. Menggunakan baju dan celana panjang untuk menghindari gigitan nyamuk. Memasang kelambu di tempat tidur,
serta menggunakan bubuk abate untuk mencegah nyamuk berkembang biak. 4. Demam berdarah. Demam berdarah atau sering disebut DBD merupakan penyakit menular berbahaya. Gejala demam berdarah antara lain suhu tubuh meningkat disertai demam lebih dari 3 hari, muncul bintik-bintik merah di tubuh, kadang disertai mimisan, kepala pusing disertai keringat dingin, dan tubuh menjadi lemas. Penyebab dan akibat DBD. Penyebab DBD biasanya disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengue. Akibatnya, badan menjadi lemas seperti kehilangan tenaga. Keterlambatan penanganan dapat menyebabkan kematian. Pencegahan DBD antara lain menutup tempat penampungan air, menguras tampungan air, mengubur barang bekas, menata baju dengan rapi dalam almari, memberantas nyamuk Aedes aegypti dengan melakukan penyemprotan, serta menyebarkan bubuk abate di penampungan air. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan kepada orang lain dan disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Contoh penyakit tidak menular: 1. Jantung, 2. Obesitas, 3. Diare, 4. Cacingan. 1. Jantung. Jantung merupakan organ penting dalam tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Serangan jantung terjadi karena pasokan darah menuju jantung terhambat. Gejala serangan jantung antara lain: 1. Merasa sakit pada dada bagian kiri, 2. Sesak nafas, 3. Badan lemas, 4. Kepala pusing, 5. Merasa gelisah dan mudah cemas. Akibat dari serangan jantung adalah gangguan aliran darah ke jantung dapat merusak atau menghancurkan otot jantung yang mengakibatkan jantung tidak bisa memompa darah secara efektif. Jika tidak segera ditangani, penderita dapat mengalami kematian. Penyebab serangan jantung antara lain penumpukan lemak dan kolesterol, kelebihan berat badan, merokok atau mengkonsumsi minuman keras, tekanan darah tinggi, serta kurang olahraga. Pencegahan serangan jantung antara lain mengkonsumsi makanan bergizi, mengurangi makanan berkolesterol tinggi, olahraga secara teratur, menjauhi rokok dan asap rokok, serta tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. 2. Obesitas. Obesitas adalah penumpukan lemak di dalam tubuh sehingga berat badan berada jauh di luar batas ideal. Gejala obesitas antara lain sulit tidur, nyeri punggung atau sendi, berkeringat berkelebihan, mudah kepanasan, mengalami gangguan pernafasan, serta sering mengantuk dan mudah lelah. Penyebab obesitas ada faktor keturunan, kurang olahraga, terlalu banyak mengkonsumsi makanan berkalori tinggi. Akibatnya, obesitas dapat meningkatkan resiko penyakit lain seperti diabetes dan hipertensi. Penderita obesitas tidak akan mampu bergerak secara lincah. Pencegahan obesitas: mengkonsumsi makanan sesuai kebutuhan kalori harian, olahraga secara teratur, mengkonsumsi makanan sehat, dan menjaga berat badan tetap ideal. 3. Diare. Diare adalah penyakit yang menyerang sistem pencernaan. Penderitanya akan mengalami sering buang air besar. Gejala diare antara lain buang air besar lebih dari 3 kali, tinja yang dikeluarkan lebih encer, dan disertai dengan demam. Penyebab diare yaitu memakan makanan yang mengandung kuman atau racun, peradangan pada usus, dan zat makanan tidak diserap sempurna oleh usus. Akibatnya diare dapat berdampak fatal. Penderitanya dapat mengalami dehidrasi akibat banyak kehilangan cairan yang apabila tidak ditangani akan mengakibatkan kematian. Tindakan yang harus dilakukan untuk penderita diare: yang pertama, minum banyak air supaya tidak dehidrasi. 2. Minum larutan oralit atau garam dan gula.
3. Minum obat diare. Dan 4. Bila tidak kunjung selesai, segera ke dokter. Pencegahan diare: buang air besar di kakus atau WC, menggunakan sumber air minum yang bersih, makan makanan sehat dan bergizi, cuci tangan sebelum makan, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. 4. Cacingan. Cacingan merupakan salah satu masalah kesehatan yang juga menyerang sistem pencernaan. Di dalam sistem pencernaan terdapat cacing yang menyerap nutrisi makanan. Penyakit ini banyak menyerang anak-anak. Gejala cacingan: menurunnya berat badan, sering mengalami sakit perut, menurunnya semangat dan wajah pucat, perut membuncit walaupun berbadan kurus, sering mengalami batuk. Penyebab cacingan antara lain kurang memelihara kesehatan, memakan makanan tidak sehat atau mengandung larva cacing, minum air mentah, tidak memakai alas kaki, buang air besar sembarangan. Akibatnya, cacing yang berada dalam perut menyerap nutrisi dari makanan sehingga penderita akan kekurangan nutrisi. Karena kekurangan gizi serta nutrisi, maka penderita cacingan akan menjadi kurus dan perut membuncit karena cacing semakin berkembang biak. Pencegahan pada cacingan: 1. Menjaga kebersihan lingkungan. 2. Cuci tangan sebelum makan. 3. Selalu memakai alas kaki. 4. Minum air yang menyehatkan. Dan 4. Minum obat cacing secara berkala. Nah, anak-anak, itu tadi yang dapat kita pelajari hari ini. Selamat belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.